teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai toharoh. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sih toharoh itu apa dan bagaimana cara melakukannya? Jadi, bersuci atau toharoh adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan hadas dan najis sehingga ibadah, khususnya sholat, menjadi sah. Dalam ajaran Islam, sholat tidak sah tanpa bersuci terlebih dahulu. Bersuci mencakup berbagai tindakan, antara lain menghilangkan najis, istinja, berwudu, mandi besar, dan tayamum. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dari toharoh, kita akan mengetahui apa saja macam-macam dari toharoh sendiri. Bersuci dalam Islam meliputi beberapa bentuk, yaitu menghilangkan najis pada tubuh, pakaian, dan tempat, melakukan istinja setelah buang hajat, berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, serta tayamum sebagai pengganti wudu atau mandi ketika tidak ada air atau terdapat halangan dalam menggunakan air. Nah, kemudian apa saja sih alat-alat yang dapat kita gunakan untuk bersuci? Alat utama dalam bersuci adalah air, karena air merupakan sarana penyucian yang paling sempurna. Selain air, Islam juga memperbolehkan penggunaan debu untuk tayamum dan batu untuk istinja apabila tidak ada air. Pada masa sekarang, sabun dapat digunakan sebagai alat bantu kebersihan, meskipun bukan sebagai alat penyuci utama. Kemudian, air yang boleh digunakan untuk bersuci ada beberapa macam. Air yang boleh digunakan untuk bersuci adalah air yang turun dari langit, seperti hujan, embun, dan salju, atau air yang keluar dari bumi, seperti air sumur, sungai, dan mata air. Air tersebut harus dalam keadaan suci, tidak terkena najis, dan belum digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Apa yang dimaksud dengan air mutanajis? Air mutanajis adalah air yang sedikit kemudian terkena najis. Apabila air yang sedikit terkena najis, maka air tersebut menjadi najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Selanjutnya, apa itu air mustakmal? Air mustakmal adalah air sedikit yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis seperti air bekas wudhu. Air mustakmal tidak dapat digunakan kembali untuk bersuci karena statusnya yang sudah berubah. Selanjutnya yaitu ada air sedikit dan air banyak. Apa maksud dari air sedikit dan air banyak ini? Jadi, air sedikit adalah air yang jumlahnya kurang dari 2 kula. Air banyak adalah air yang mencapai 2 kula atau lebih. Air yang banyak tidak menjadi najis kecuali jika berubah warna, bau, atau rasanya karena najis. Nah, kemudian pengertian 2 kula itu apa sih? Jadi, pengertian 2 kula sendiri adalah ukuran air yang menjadi batas antara air sedikit dan air banyak dalam ilmu fikih. 2 kula diperkirakan setara dengan sekitar 148 uka atau kira-kira sebesar kolam kecil berbentuk persegi dengan panjang, lebar, dan kedalaman masing-masing 1/4 hasta. Air yang mencapai 2 kula tidak mudah menjadi najis selama sifat aslinya tidak berubah. Kemudian, bagaimana jika seseorang itu tidak benar dalam melakukan toharoh atau bersuci? Selama hidupku, aku rajin sholat, tapi kenapa aku masih mendapat siksa kubur? Karena kamu tidak mencuci kemaluanmu dengan benar setelah kencing. Jangan pernah meremehkan bersuci setelah kencing. Nabi Muhammad SAW
melewati 2 kubur lalu bersabda, "Keduanya sedang disiksa, dan salah satunya disiksa karena tidak menjaga diri dari kencingnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesannya jelas, bersuci bukan hal kecil, karena sholat tidak sah tanpa kebersihan. Dan akhirnya, kita kembali pada satu pengingat yang sama. Jangan pernah meremehkan bersuci setelah kencing.